Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik yang Wah, ada senang di rumah. banget ya Kak menyapa adik-adik di rumah. Walaupun masih online, masih jarak jauh, tapi tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Oke. Adik-adik yang ada di rumah udah siap untuk kebaktian hari ini? Siap Kak. Kalau sudah siap, adik-adik harus menyiapkan Alkitabnya. Oke, Alkitab. Yang kedua, memakai baju yang rapi. Yang ketiga, jangan lupa siapkan persembahannya dan dimasukkan di celengan ya Kak. Dan ajak mama, papa, adik, kakak, nenek untuk gabung ya, beribadah bersama. Oke deh Kak. Wah, hari ini nih kita topiknya seru nih Kak nih ya. Apa judulnya ya topik hari ini ya? Ayo berteman. Ayo berteman dari Mazmur 69 ayat 5. Oke deh, kalau adik-adik udah siap, kita mau saat teduh dulu ya Kak ya sebelum mulai ibadah. Adik-adik boleh saat teduh. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Roti dan Mentega. Ada gerakannya loh Kak. Ada gerakannya itu kan Kak. Dan adik-adik yang di rumah harus ikutin kakak-kakak ya. Gerakannya ya. Iya. Oke deh. Oke Bang. Yuk kita sampai gerakan ya Kak. Maju yuk Kak. Di rumah ikutin ya. Tepuk tangan adik-adik. Kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti apa Kak? Seperti celana dengan baju. Hari ini harinya Tuhan, kita mau bersuka cita, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang besok bersuka, bersuka citalah. Adik-adik masih berdiri? Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak duduk semuanya, kita akan membaca titah hukum Taurat Tuhan, yaitu yang tertulis dalam titah pertama dan artinya. Sama-sama ya anak-anak semuanya ya. Titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu.
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, Kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin, lebih kasih dan lebih yakin, dan percaya terhadap Allah dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kak, kayaknya kita harus sapa adik-adik dulu kali ya Kak. Boleh Kak. Karena adik-adik di rumah pasti masih semangat. Masih semangat, masih pagi ya Kak? Masih pagi. Oke deh. Kakak, kalau Kak Esther bilang, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Oke. Jawabnya, Aku anak Tuhan selalu ceria. Oke, coba kita tanya ya Kak ya. Kita tes Sapa ya, ya. Kak. Oke. apa kabar adik-adik sekolah minggu? Aku anak Tuhan selalu ceria. Puji Wah, Tuhan. mantap Kak di rumah ya. Pada senang. Oke, selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku. Mungkin adik-adik dalam berteman masih suka ada yang berantem-berantem ya Kak ya. Iya, masih suka rebut. ejek-ejekan. Iya. Nah, kita mau minta pengampunan dari Tuhan. Kita mau nyanyikan sambil nyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Anak-anak sekalian, marilah kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya ada pembacaan ayat bulanan. Silakan Inang. Ya. Kita dengarkan epistel kita yang menjadi ayat bulanan kita di bulan September ya anak-anak ya. Ini ayat bulanan di bulan September yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Mari buka Alkitabnya anak-anak sekalian semuanya. Kita buka Yohanes 1 ayat 12. Mari kita sama-sama membaca. Inang diikuti ya. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya yaitu mereka yang percaya dalam namanya. dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk dihafalkan dan dikirimkan ke horong masing-masing. Karena setiap bulannya akan ada hadiah buat adik-adik yang menghafal. Hafal ya Kak, yang hafal ya. Betul. Wah. Jangan lupa ya adik-adik. Niat bulanan baru kita ya di bulan ini ya. Betul Kak. Ditunggu ya adik-adik untuk ayat bulanannya. Oke, kita tadi mau ayo berteman ya. Kita mau menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara Kak. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan. Adik-adik yang di rumah tepuk tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Siapa di sini yang cinta keluarga Tuhan? Saya. Wah, kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sambil tepuk tangan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Anak-anak semuanya, marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan warta Sekolah Minggu. Pengumumannya adalah masih sama Kak. Minggu depan kita akan offline. Kembali offline. Kak. Tapi Puji 2 Tuhan. orang ya. Sesuai nanti diinfokan di grup. Terus yang kedua, persembahannya dimasukkan ke Dalam celengan. celengan. Nanti akan dikumpulkan ya. Nanti diinfokan kembali. Oke deh, kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Boleh duduk yang rapi.
Oke, kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, adik-adik sekalian yang ada di rumah, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Amang Inang dan juga kakak abang guru sekolah minggu. Dan salam sehat. Salam sehat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Minggu 4 September 2022, yaitu dari Mazmur 69 ayat 5. Mazmur 69 ayat 5, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Itu firman Tuhan. Adik-adik sekalian, judul atau tema ibadah kita dikatakan tadi seperti kakak yang sudah bernyanyi IMSI kita, yaitu ayo berteman. Luar biasa, ayo berteman. Berarti Amang juga bisa berteman dengan kalian ya. Iya dong, anak-anak sekolah minggu bisa berteman dengan Amang Pendeta, ya, Amang dan Inang Sintua, ya, Pendeta Sombing, Inang Bibel Pro, apalagi siapa? Guru sekolah minggu. Itu namanya adalah ayo berteman. Artinya tidak tertutup kepada siapa kita berteman, asalkan dengan positif. Nah, adik-adik, sedikit tentang firman Tuhan ini ya, dari Mazmur 95. Sebenarnya dulu bahwa Raja Daud itu adalah luar biasa. Sangat luar biasanya dia mampu mengalahkan musuh-musuh daripada bangsa Israel, termasuk musuh-musuh Tuhan. Nah, ternyata waktu itu ada sebenarnya itu sebelum Raja Daud ada Saul. Nah, ternyata Saul itu saudaraku membenci Raja Daud loh. Kenapa dia bandingkan dengan dirinya ketika dia raja, ternyata ketika Saul menjadi raja, dia tidak mampu mengalahkan begitu banyak beribu-ribu musuhnya.
Sementara Raja Daud mampu membunuh atau berperang dengan musuh-musuhnya. Lalu dia merasa benci, dia merasa marah. Saul sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, begitulah adik-adik. Artinya berteman itu jangan kita menjadi iri hati, benci, memusuhi orang lain. Kalau berteman, ya berteman. Jadi jangan kita membangkitkan amarah kita merasa benci kepada orang lain, itu tidak baik. Perbuatan Saul ini tidak baik adik-adik, gak bisa ditiru ya, gak usah ditiru lah. Gak usah dicontoh lah. Bukan zamannya sekarang lagi seperti itu ya, adik-adik sekalian ya. Ya, oke. Bukan zamannya lagi. Jangan kita membenci orang lah. Jangan memusuhi orang lain lah. Ya, jangan kita musuhi lah, umpamanya kita bermusuh dengan kakak kita bermusuh dengan adik kita, apalagi bermusuh dengan orang tua. Wih, masa sih kita musuhi orang tua kita? Gimana dong? Ingat apa? Hukum Taurat yang kelima, apa dikatakan? Hormatilah orang tuamu. Berarti kita ini adik-adik harus menghormati orang tua, jangan dimusuhi. Makanya apa yang dikatakan tadi luar biasa. Ayo berteman. Ya, bertemanlah kita, bersahabat kepada orang lain, bersahabat dengan abang, kakak kita, adik-adik kita, yang masih kecil adik-adik kita, bersahabat dong. Jangan bermusuhan lah. Apalagi di rumah lo, ya, ada adik kita, ada kakak di situ, masa kita bermusuhan, masa suaranya itu loh. Suaranya kencang, tiap hari bermusuhan lah, terus damai lagi lah, bermusuhan lagi besoknya, berdamai lagi. Waduh, orang tua jadi pusing ya. Lalu berpikir gimana ya anak-anakku ini ya, kok tiap hari selalu berantem. Kakak sama abangnya, adiknya selalu berantem. Waduh, nggak zamannya lagi gitu adik-adik. Makanya katakan di sini tadi apa topik kita? Ayo berteman, mari kita bersahabat, mari kita melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang, apalagi saudara kita, keluarga kita. Nah, adik-adik, ini ada sebuah cerita, ya. Nah, jadi cerita ini mengisahkan juga bagaimana kita itu hal berteman. Ya, suatu ketika Ibu Rini membelikan sebuah boneka kepada Rini. Nah, boneka ini luar biasa, adik-adik. Artinya Rini itu merasa senang dan bahagia ketika ibunya membelikan sebuah boneka kepada dia. Senang dong. Karena dia melihat, wah cantik kali bonekanya, waduh pokoknya dia merasa bahagia dan senang. Ayo adik-adik, siapa yang pernah, yang perempuan ya, pernah dibelikan boneka atau mungkin permintaan kita kepada orang tua, Mak, belikan aku boneka, Pak, belikan aku boneka, atau kakak kita, saudara kita dibelikan boneka, lalu kita lihat bonekanya, oh senang kali kita kan. Cocok ya, aduh lembutnya, lalu kita peluk dia, aduh senangnya, ya kan, senang. Apalagi laki-laki ya, dibeli pemainnya mainan, contohnya senang kita lihat mainannya, apakah itu mobilan, atau pesawat, atau robot-robot, wah kan senang kan, senang dong, udah mainan kita yang baru nih, pasti senang. Nah, adik-adik sekalian, kita lanjut ceritanya. Jadi Rini terlihat senang karena senangnya akan boneka yang diberikan ibunya ini. Lalu dia menyembunyikan ke lemari. Ya, ada laci lemari itu dia sembunyikan. Loh, itu dilihat ibunya loh. Kok
kok si Rini menyembunyikan boneka ini ke dalam lemari? Ada apa ya? Lalu ibunya bertanya kepadanya. Karena ibunya juga penasaran. Kenapa Rini yang menyembunyikan yaitu boneka ini dalam lemari? Ada apa? Nah, lalu Rini Ibu Rini berkata kepada si Rini, Rini, kenapa bonekamu yang baru itu malah kau simpan ke dalam lemari, kata ibunya kepada Rini. Nah, Rini dengan perlahan menjawab, Mama tahu kan, sebentar lagi Nina akan datang kemari bermain dengan saya, Ibu. Loh, ibunya agak kaget. Nah, kenapa rupanya kalau Nani bermain ke rumah kita? Itu kan sahabatmu, itu kan temanmu, gitu kata ibunya. Tanya ibunya kembali. Lalu Rini berkata, aku takut, Bu, kalau nanti bonekaku itu dilihat oleh Nani, aku malah kan khawatir nanti dia mainkan, lalu dia minta, lalu dia bawa ke rumahnya, Bu. Wah, itulah apa yang dikatakan oleh Rini, rasa khawatirnya, ketakutannya, karena dia suka sama boneka itu. Ketika nanti Nani ke rumahnya, dia takut malah diambilnya bonekanya. Kan gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan ibunya lagi kepadanya. Ibunya lalu mendekati Rini dan membelai rambutnya sambil berkata, ya Mama tahu kok, Nina itu adalah kan teman akrabmu. Dan selama ini adalah kalian bersahabat dan berteman. Dan dia juga adalah anak sekolah minggu juga. Temanmu juga di sekolah minggu. Ingat loh, ketika Nani itu dia membawa buku gambar yang diberikan oleh guru sekolah minggu, dibawanya ke rumah ini. Apa yang terjadi? Kan Rini, karena itu adalah ada foto-foto gambar, lalu kamu mewarnainya kan? Iya, kamu mewarnainya dengan bagus, dengan indah. Ya, kau buat dengan begitu indahnya warnanya, sampai apa yang terjadi? Sampai Nani senang. Karena luar biasanya kamu melakukan, yaitu menggambar apa yang ada di buku Nani. Nah, pertanyaan ibu, apakah Nani marah? Apakah Nani marah pada saat itu? Tidak, gak ada marah dia. Nah, itulah artinya bahwa Nani itu senang bersahabat dengan kamu. Nani tidak marah. Walaupun kamu menggambar, yaitu bukan gambar yang dia. Malahan apa yang terjadi? Ketika itu Nani pulang ke rumahnya, dia membawa buku yang kau gambar tadi. Setiap orang datang ke rumah Nani itu selalu berkata, wih bagus sekali. Bagus sekali nih gambarnya. Dia senang. Nah, itulah makanya anakku Rini jangan marah. Kalaupun Nani datang ke rumah ini, ya sama-sama bermain dong. Tunjukkanlah bonekamu itu. Ya sama-sama ia melihat, meredukan dengan boneka itu. Pasti Nani tidak akan mau mengambilnya, membawanya pulang. Pasti Nani adalah karena itu temanmu, sahabatmu. Pasti dia berpikir, ya cukup kita bermain dan bersenang-senang dengan bonekamu yang baru tadi. Lalu ibunya berkata, ibu pasti Nani itu senang bermain dengan bonekamu yang baru itu. Dan yakin juga Mama senang dengan kamu bisa berteman dengan Nani, dengan bonekamu yang baru itu.
Makanya ya anakku Rini, janganlah terlalu negatif. Jangan terlalu berpikir negatif kepada orang lain. Apalagi sahabatmu kan. Bahwa Nani itu kan sahabatmu kan. Iya Ma. Nah, Nani juga adalah sahabat daripada kamu kan. Iya. Nah itulah yakin ibu. Oke, kalau datang nanti Nani, gak usah khawatir ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Rini langsung pergi ke lemari, baru dia ambil boneka itu, dia keluarkan. Dan dia berpikir kalau nanti Nani datang pasti juga dia senang melihat boneka itu. Ya udah kami nanti bermain bersama. Senang kan? Itulah adik-adik. Apa yang dikatakan Ibu Rini tadi luar biasa. Mengingatkan kita juga adik-adik. Jadi berteman itu adalah hal yang luar biasa. Hal yang positif. Karena Yesus juga mengatakan kepada kita apa? Kasihilah temanmu, sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Yesus juga berkata demikian, berarti kita juga harus mengasihi sesama manusia, mengasihi teman kita, mengasihi saudara kita, mengasihi guru-guru sekolah minggu, amang pendeta, sintua, parhalado, semuanya kita harus mengasihi. Ya, itulah firman Tuhan. Makanya dikatakan kepada kita apa? Ayo berteman, semangat dong, ya. Mari kita semangat, ayo berteman. Teman itu adalah sahabat kita. Berarti berteman itu bertambahlah teman kita di dalam hidup kita ini. Berarti kita adalah mencari teman, bukan mencari musuh, bukan membenci orang, tapi adalah bersahabat dengan orang lain, apalagi saudara kita. Itulah firman Tuhan adik-adik. Mari kita sama-sama melakukan itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam gereja, di sekolah, di sekitar kita, lingkungan kita. Itulah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sehat semuanya, diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa, lipat tangan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajari kami supaya kami berteman kepada orang lain. Bukan membenci, bukan bermusuhan, tapi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Yesus, haruslah kami bersahabat, berteman kepada orang lain. Apakah saudara kami di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam sekolah, lingkungan kami harus berteman dengan baik. Ya Bapa di surga, lindungi anak-anak sekolah minggu HGP Harapan Baru pada saat ini, dimanapun mereka berada, orang tua kami, keluarga kami, sanak famili, berkati kami Tuhan. Dan juga guru-guru sekolah minggu, abang kakak berkatilah semuanya penuh sukacita daripada-Mu. Ya Bapa di surga, banyak dosa, kesalahan kami selama ini, mungkin sama saudara, orang tua, atau kepada yang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sehingga kami anak-anak yang baik, anak-anak kesukaan Tuhan, anak-anak yang diberkati, dilindungi hari demi hari. Inilah doa kami yang belum sempurna. Sempurnakan dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Amin, puji Tuhan. Oke, makasih Amang. Wah, Makasih, kita harus mau berteman ya sama teman-teman kita. Dan jangan iri hati. Iya. Yang kedua, kita harus berteman dengan siapapun. Siapapun. Oke adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, masukkan ke celengannya. Kita mau nyanyikan lagu Jadikan Aku Saluran Berkat. Ikutin dari rumah ya lagunya ya. Dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Kita nyanyikan dari awal. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan mau perkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengurniakan kamu dengan damai sejahtera. Shalom. Shalom semuanya adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu berikutnya ya. Sampai jumpa. Oke.